Namaku Laras Ayuning Tias. Usia 22 tahun. Aku bekerja sebagai babysitter di rumah keluarga kaya di pinggiran Bandung. Rumahnya besar, wangi, tapi dingin. Bukan karena cuacanya, tapi karena penghuninya jarang berbicara dengan tulus. Setiap langkah di dalam rumah itu seperti punya pantulan sendiri. Terlalu tenang, terlalu rapi, seolah tak ada ruang untuk kehangatan. Aku direkrut oleh seorang perempuan elegan bernama Nadia Prameswari, istri dari seorang pengusaha bernama Arga Wicaksana. Dari luar, rumah tangga mereka tampak sempurna. Suami tampan, istri anggun, anak kecil lucu yang selalu berpakaian rapi. Tapi dari dalam, semuanya terasa rapuh. Mereka punya satu anak laki-laki berusia 4 tahun, Revan. Anak itu manis, lembut, tapi kesepian. Aku bisa melihatnya dari cara dia menatap televisi lama-lama atau memeluk bonekanya sambil menatap pintu kamar orang tuanya, seolah dia terbiasa menunggu, tapi tidak tahu apa yang sedang ia tunggu. Awalnya, semua terasa biasa. Aku datang pagi-pagi, menyiapkan susu, memandikan Revan, lalu menemaninya bermain di taman kecil belakang rumah. Bu Nadia jarang di rumah. Ia wanita sibuk, selalu memakai parfum kuat dan berbicara singkat. Seringkali sambil menatap layar ponsel tanpa melihat siapapun di depannya. Sedangkan Pak Arga jarang sekali ada di rumah. Kadang datang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Tapi setiap kali ia datang, aku bisa merasakan perubahan di udara. Bukan hanya karena langkahnya yang berat dan suaranya rendah, tapi karena Revan langsung berlari kecil dengan wajah bersinar, memanggil ayahnya seperti menemukan dunia baru. Dan setiap momen itu, aku bisa melihat sesuatu di mata Pak Arga. Pandangan lelah yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, seolah ada bagian dari dirinya yang sudah lama tak hidup. Aku hanya seorang babysitter. Tugasku sederhana, menjaga Revan agar bahagia, membuat rumah tetap tenang saat tuannya sibuk. Tapi entah kenapa semakin lama aku bekerja di sana, semakin banyak hal yang tidak bisa kuabaikan. Misalnya, tatapan panjang Pak Arga ketika ia berbicara padaku. Tatapan yang bukan milik seorang majikan pada karyawan, tapi seperti seseorang yang sedang mencari bayangan masa lalu. Aku pernah menangkapnya beberapa kali menatapku lama saat aku menidurkan Revan di sofa, atau ketika aku sedang membersihkan ruang tamu. Pandangan itu bukan nakal, tapi juga bukan biasa. Ada sesuatu di dalamnya, seperti rasa kehilangan. Aku mencoba tidak memedulikannya. Aku selalu menunduk, menjawab singkat, menjaga jarak. Tapi anehnya, semakin aku menjaga jarak, semakin sering aku berpapasan dengannya. Di dapur, di taman, bahkan di lorong sempit dekat tangga. Ada momen-momen kecil yang membuat jantungku berdetak tak karuan. Bukan karena aku tertarik, tapi karena aku takut salah paham. Aku tidak mau dianggap lebih sekedar dari pekerja. Tapi rumah itu, entah kenapa, seperti punya mata yang mengawasi setiap langkahku. Suatu sore, Bu Nadia tiba-tiba memanggilku ke ruang tamu. Suaranya lembut, tapi matanya dingin. Ia menyodorkan daftar kegiatan harian yang harus kulakukan dengan Revan. Semuanya tertulis dengan detail. Aku mengangguk, berusaha tampak patuh. Tapi di tengah-tengah percakapan, ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki dan berkata pelan, "Jaga sikapmu, Laras. Aku tidak suka perempuan yang terlalu nyaman di rumah orang lain." Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Aku hanya tersenyum kecil, lalu mundur pelan sambil menunduk. Tapi sejak saat itu, aku sadar ada sesuatu yang ia curigai. Seminggu kemudian, Bu Nadia pergi dinas ke Surabaya. Biasanya, kalau beliau pergi, suasana rumah sedikit lebih hidup. Revan lebih ceria, para asisten lebih bebas berbicara. Malam itu, setelah Revan tidur, aku sedang membereskan ruang tamu. Lampu temaram, aroma kayu manis dari lilin aromaterapi masih menyala di meja. Saat itu, aku mendengar suara langkah pelan menuruni tangga. Aku pikir itu Revan yang terbangun, tapi ternyata Pak Arga. Ia berdiri di depan pintu ruang tamu, mengenakan kemeja putih yang lengannya dilipat. Matanya terlihat sendu. "Sudah malam, Pak. Saya baru mau naik ke kamar Revan," kataku hati-hati.
Ia tersenyum samar. Tidak apa, aku hanya ingin duduk sebentar. Hari ini panjang sekali. Aku mengangguk dan melanjutkan merapikan bantal sofa. Tapi tiba-tiba ia berkata pelan, suaranya seperti bergetar. Laras, kamu mirip sekali dengan seseorang yang dulu pernah aku cintai. Tanganku berhenti di udara, rasanya udara di ruangan itu menipis. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku pura-pura tidak mendengar dan berlalu menuju dapur. Berusaha tetap tenang, tapi jantungku berdetak keras. Kata-kata itu berputar di kepalaku sampai aku tidak bisa tidur malam itu. Siapa yang ia maksud? Apakah ia benar-benar melihat aku atau hanya melihat bayangan masa lalunya? Aku tidak tahu. Tapi sejak malam itu, setiap kali aku melihatnya, pandangannya selalu seperti memohon maaf untuk sesuatu yang tak pernah aku pahami. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap kali aku berjalan di ruang tamu, aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik dinding. Awalnya kupikir hanya perasaanku, tapi suatu pagi, saat aku sedang membersihkan debu di pojokan rak buku, aku melihat sesuatu kecil mengkilat di balik vas bunga besar. Sebuah kamera mungil, nyaris tak terlihat, mengarah langsung ke sofa tempat aku bisa duduk bersama Revan. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan hal yang wajar, tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara langkah Bu Nadia terdengar di belakangku. Aku berbalik cepat dan ia sudah berdiri dengan senyum tipis. Kamu menemukan sesuatu, Laras? Tanyanya pelan. Aku menggeleng cepat. Tidak, Bu, saya hanya sedang membersihkan. Ia mendekat, jarak kami hanya sejengkal. Bagus, lakukan pekerjaanmu dengan baik, jangan membuat masalah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pekerjaan babysitter. Aku tidak datang ke rumah itu karena butuh uang saja. Ada alasan lain yang lebih dalam. Alasan yang bahkan tak seorang pun tahu. Aku datang untuk mencari seseorang. Atau lebih tepatnya, mencari kebenaran tentang ibuku yang hilang 3 tahun lalu. Dulu, sebelum aku bekerja di sini, ibuku bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga yang sangat kaya di Bandung Utara. Nama majikannya Arga Wijaksana. Tapi waktu itu aku tidak tahu siapa dia. Sampai suatu hari, ibuku tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Polisi bilang ia kabur membawa uang perusahaan. Tapi aku tahu ibuku bukan pencuri. Ia perempuan sederhana, jujur, dan selalu berkata bahwa pekerjaan adalah ibadah. Tapi setelah kepergiannya, semuanya berubah. Aku hidup sendirian, berpindah-pindah kerja, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai suatu hari, aku melihat iklan lowongan di internet membutuhkan babysitter berpengalaman, tinggal di rumah, gaji besar. Nama kontak Nadia Prameswari. Saat kubuka profil rumah itu, aku tertegun. Nama suaminya Arga Wijaksana. Dari situlah semua dimulai. Aku tahu resikonya besar, tapi aku menerima pekerjaan itu dengan nama asliku, hanya menyembunyikan nama belakang ibu agar tidak mencurigakan. Aku pikir aku akan punya waktu mencari tahu apa yang terjadi dengan ibu. Tapi semakin lama aku di rumah itu, semakin aku sadar bahwa rumah ini menyimpan rahasia. Revan sering menyebut nama yang aneh sebelum tidur. Mama Ratih, katanya suatu malam sambil memeluk bonekanya. Aku terdiam. Ratih adalah nama ibuku. Aku bertanya pelan, siapa Mama Ratih, Revan? Ia menjawab polos, Mama yang dulu suka nyanyi buat aku. Tapi Mama Nadia bilang Mama Ratih sudah pindah ke langit. Tubuhku gemetar saat itu juga. Aku tidak berani bertanya lebih lanjut, takut menimbulkan kecurigaan. Tapi sejak malam itu aku tahu ibuku pernah berada di rumah ini. Dan Revan mengenalnya. Aku yakin apapun yang terjadi 3 tahun lalu, kuncinya ada di sini. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan sarapan, suasana rumah tiba-tiba berubah. Bu Nadia turun dengan wajah tegang, matanya tajam seperti pisau. Di tangannya ada tablet yang menampilkan rekaman kamera ruang tamu. Aku bisa melihat jelas aku dan Pak Arga di malam ia mengatakan aku mirip seseorang yang pernah ia cintai. Tidak ada hal aneh di rekaman itu, tapi ekspresi kami berdua cukup membuat salah paham. Bu Nadia menatapku tanpa berkedip.
Kamu pikir aku bodoh, Laras? Katanya dingin. Kamu pikir aku tidak tahu niatmu datang ke rumah ini? Aku mencoba bicara, tapi suaraku nyaris tak keluar. Saya tidak bermaksud apapun, Bu. Saya hanya bekerja sesuai tugas. Ia mendengus pelan. Tugas? Kau menyusup ke rumah ini, menggoda suamiku, membuat anakku dekat denganmu. Kau pikir aku tidak tahu cara gadis seperti kamu bekerja? Aku ingin menjelaskan, tapi setiap kata terasa sia-sia. Matanya sudah penuh kemarahan. Koper kamu sudah aku siapkan. Keluar dari rumah ini sekarang. Aku mematung di tempat. Revan berlari dari atas tangga memeluk kakiku. Jangan pergi, Kak, Laras. Ia menangis keras, tapi Bu Nadia menariknya dengan kasar. Revan, masuk kamar. Aku menunduk, air mataku jatuh satu-satu. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku tidak bersalah, tapi suaraku lenyap di antara tangisan anak kecil itu. Aku hanya bisa mengambil koperku dan melangkah keluar dari rumah besar yang kini terasa seperti penjara. Di halaman depan, aku menatap bangunan itu sekali lagi. Rumah megah yang menelan banyak rahasia. Angin pagi terasa dingin menusuk tulang. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Tapi satu hal yang pasti, Bu Nadia baru saja membuat kesalahan besar dengan mengusirku. Karena aku belum selesai, aku belum menemukan kebenaran tentang ibuku. Aku berjalan menjauh, tapi sebelum benar-benar keluar dari gerbang, aku mendengar suara langkah di belakang. Langkah kecil. Revan. Anak itu berlari dengan nafas terengah membawa bonekanya. Ia menatapku dengan mata merah. Kak Laras, Mama Ratih titip pesan, katanya pelan. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Pesan apa, Nak? Revan mengangkat bonekanya dan berbisik. Kata Mama Ratih, nanti kalau Kak Laras sudah siap, buka lemari besar di ruang bawah tanah. Di situ ada sesuatu buat Kak Laras. Aku terpaku. Ruang bawah tanah? Aku bahkan tidak tahu rumah itu punya ruang bawah tanah. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, Bu Nadia muncul di belakang, berteriak memanggil Revan dengan nada tinggi. Anak itu terlonjak, lalu lari kembali ke dalam. Aku berdiri membeku di depan gerbang, membawa koper, membawa luka, dan membawa satu rahasia baru yang mengguncang pikiranku. Lemari di ruang bawah tanah, pesan dari mulut anak kecil yang bahkan belum paham arti kehilangan. Tapi entah kenapa hatiku percaya, pesan itu bukan kebetulan, itu tanda dari ibuku. Aku berjalan menjauh sambil menatap langit yang mulai gelap. Hujan pertama bulan itu turun pelan-pelan, airnya dingin, tapi di dalam hatiku ada api yang mulai menyala. Aku tidak akan menyerah, aku akan kembali ke rumah itu, entah bagaimana caranya. Karena di balik tembok megah itu, aku tahu kebenaran sedang menungguku, dan mungkin kebenaran itu tidak akan mudah aku terima. Malamnya di kamar kos sempit tempat aku menumpang sementara, aku menatap bayangan wajahku di cermin. Pucat, tapi mataku menyala penuh tekad. Aku menyentuh kalung kecil peninggalan ibuku yang selalu kubawa sejak ia menghilang. Di belakang liontin itu terukir huruf kecil, R, P, W. Ratih Prameswari Wicaksa. Aku tertekun. Nama belakang yang sama dengan Bu Nadia. Aku menatap cermin lama, nafasku tercekat. Ibuku, Prameswari. Bu Nadia, Prameswari. Apakah mereka ada hubungan darah atau sesuatu yang lebih gelap lagi? Hujan makin deras, mengetuk jendela kamarku seperti irama jantung yang berdebar. Aku menggenggam kalung itu erat-erat dan berbisik, aku akan cari kebenarannya, Bu, apapun resikonya. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku benar-benar yakin pekerjaan sebagai babysitter itu bukan kebetulan. Aku datang bukan sekedar mengasuh anak orang kaya, aku datang untuk membuka rahasia masa lalu yang sudah lama dikubur dalam diam. Aku tidak tahu bahwa langkahku berikutnya akan membuka sesuatu yang lebih menyeramkan daripada kehilangan. Sesuatu yang membuatku bertanya-tanya siapa sebenarnya aku dan siapa sebenarnya orang yang selama ini kusebut majikan. 3 tahun lalu, ibuku Ratih bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seseorang yang bernama Arga Wicaksana. Ia tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Polisi bilang ia kabur membawa uang, tapi aku tahu ibuku bukan pencuri.
Aku tumbuh dengan sosok ibu yang sederhana, pekerja keras, dan selalu mengajaranku bahwa uang tidak bisa menutupi kebohongan. Ia perempuan yang tidak punya banyak, tapi cukup untuk membuatku merasa kaya karena kasih sayangnya. Tapi semua itu hilang begitu saja. Suatu pagi, aku terbangun dan tak menemukan ibuku di rumah. Tak ada surat, tak ada pesan, hanya selembar kertas dari polisi seminggu kemudian mengatakan bahwa mereka sudah menutup kasus karena bukti menunjukkan ia melarikan diri dengan membawa sejumlah uang majikannya. Aku tahu itu tidak benar. Ibuku tidak akan meninggalkan aku sendirian tanpa kabar, apalagi dengan tuduhan seperti itu. Tapi waktu berjalan dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Hingga suatu hari, 3 tahun kemudian, aku menemukan kembali nama yang sama, Arga Wicaksana. Nama itu muncul di iklan lowongan kerja. Babysitter yang kupelajari dengan hati berdebar. Aku terdiam lama di depan layar ponsel. Tanganku gemetar. Rasanya seperti Tuhan membuka pintu kecil setelah bertahun-tahun aku berdiri dalam gelap. Aku yakin ini bukan kebetulan. Itu adalah jalan yang diberikan Tuhan agar aku bisa menemukan kebenaran yang selama ini tertutup. Maka aku memutuskan untuk melamar. Aku mengganti beberapa detail kecil di dataku agar tidak mudah dikenali. Menyembunyikan nama belakang ibuku dan dengan restu dalam doa, aku melangkah masuk ke rumahnya yang dulu menelan ibuku dalam diam. Dan kini setelah aku diusir dari rumah itu, aku justru merasa semakin dekat dengan kebenaran. Karena walaupun aku tak lagi di dalam, aku tahu kemana harus melangkah. Ada sesuatu di dalam diriku yang terus berkata bahwa aku belum boleh berhenti. Aku tak boleh berhenti sampai tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka malam-malam berikutnya aku habiskan dengan mencari tahu siapa saja yang pernah bekerja di rumah keluarga Arga sebelum aku datang. Aku menelusuri media sosial, bertanya pada toko-toko sekitar, bahkan berpura-pura mencari pekerjaan serupa hanya agar bisa mendapat informasi. Sampai suatu hari aku mendengar nama seseorang wanita tua yang disebut-sebut pernah bekerja di sana bertahun-tahun, bernama Tante Mira. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di daerah Lembang, sendirian bersama 2 kucing tua. Aku memberanikan diri datang ke sana. Rumahnya tampak sederhana, berdinding kayu dengan cat yang mulai mengelupas. Aku mengetuk pelan pintunya dan menunggu. Beberapa menit kemudian, seseorang wanita berambut abu-abu keluar dengan langkah pelan. "Ya, siapa ya?" tanyanya lembut. "Permisi tante, saya Laras. Saya dulu sempat bekerja di rumah Pak Arga Wicaksana." Begitu mendengar nama itu, wajahnya langsung berubah. Ia diam cukup lama, lalu mempersilahkanku masuk. Kami duduk di kursi rotan tua dengan secangkir teh hangat di atas meja. Aku memperhatikan tangannya yang gemetar saat menuangkan teh. Matanya seperti menyimpan banyak kenangan yang berat. "Tante, saya datang bukan untuk hal buruk," kataku pelan. "Saya cuma ingin tahu tentang seseorang, tentang ibu saya, Ratih. Dulu beliau juga bekerja di rumah itu." Tante Mirna menatapku lama sekali, seolah menimbang apakah aku pantas tahu. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Jadi kamu anaknya Ratih?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. "Iya tante." "Apa tante kenal beliau?" Ia menatap jauh ke arah jendela, matanya berkaca-kaca. "Tentu saja kenal. Ibumu perempuan baik, jujur, dan sangat sayang sama anaknya." Tapi suaranya mulai gemetar. Sejak malam itu, tidak ada yang berani membicarakan dia lagi. "Malam itu? Malam apa tante?" tanyaku cepat. Ia menggenggam tanganku erat seolah takut kalau ada yang mendengar. "Ibumu tidak kabur, Laras. Dia meninggal di rumah itu. Tapi semuanya ditutup rapat." Darahku serasa berhenti mengalir. Aku tak mampu bicara. Aku hanya menatap wajah tua di depanku itu dengan mata membesar. "Tapi bagaimana bisa? Polisi bilang..." "Polisi tidak tahu apa-apa," potong Tante Mirna. "Semua diatur oleh seseorang yang punya kekuasaan. Semua dibuat seolah-olah ibumu kabur membawa uang. Padahal..." Ia menatapku tajam.
Yang menutup semuanya adalah Bu Nadia. Nama itu disebut, suara itu membuat dadaku sesak. Bu Nadia? Tanya aku tak percaya. Tante yakin? Ia mengangguk pelan. Aku ada di sana malam itu. Ibumu dipanggil ke ruang belakang oleh Bu Nadia karena ada urusan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi tak lama setelah itu, aku dengar suara benda jatuh keras. Ketika aku dan tukang kebun lain berlari ke sana, ruangan sudah terkunci. Keesokan paginya, Bu Nadia bilang ibumu kabur. Sejak hari itu, tidak ada yang berani bertanya lagi. Siapapun yang mencoba membuka mulut, langsung dipecat. Tanganku gemetar, air mata mulai mengalir tanpa kusadari. Rasanya dunia runtuh di depanku. Ibu yang selama ini kukira hilang ternyata meninggal dan semua orang diam. Tante, jenazahnya di mana? Di mana ibuku dikubur? Tanyaku dengan suara serak. Tante Mirna menunduk lama. Aku tidak tahu pasti, nak. Tapi dulu ada bagian taman belakang yang tiba-tiba ditutup dan dipasang batu besar keesokan harinya. Sejak saat itu tidak ada yang boleh masuk ke sana. Mungkin di situ. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Rasanya seperti semua udara keluar dari paru-paruku. Aku tidak bisa bernapas. Kenapa tidak ada yang bicara, Tante? Tanyaku lirih. Karena semua takut keluarga itu kuat. Apapun yang mereka katakan bisa lenyap begitu saja. Bahkan aku sendiri baru berani bicara sekarang setelah lama keluar dari sana. Malam itu aku pulang ke kos dengan kepala penuh bayangan mengerikan. Aku duduk di sudut kamar menatap langit-langit yang kusam. Aku menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kebohongan besar yang telah memakan hidup ibuku. Bagaimana bisa seseorang setega itu? Kenapa Bu Nadia menutupi semuanya? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Rasa marah, sakit, dan penasaran bercampur jadi satu dalam dadaku, seperti ombak yang tak punya arah. Di tengah tangisku, ponselku tiba-tiba bergetar. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Tulisan di layar membuatku membeku. Kalau kamu ingin tahu kebenaran tentang ibumu, datang ke rumah itu malam ini, jangan ketahuan siapapun. Aku memandangi pesan itu lama sekali. Tidak ada nama, tidak ada identitas, hanya satu pesan singkat, tapi cukup membuat jantungku berdebar keras. Aku tahu ini berbahaya, bisa jadi jebakan, tapi entah kenapa, hatiku merasa pesan itu jujur, seperti ada sesuatu di dalam diriku yang membisikkan, pergi, ini saatnya. Aku menatap jam dinding, pukul 11 malam. Hujan turun deras di luar, tapi aku sudah tidak peduli. Aku mengenakan jaket, memasukkan senter kecil ke tas, lalu keluar pelan-pelan dari kamar. Di sepanjang perjalanan menuju rumah besar itu, pikiranku kacau. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Apakah seseorang dari dalam rumah, atau orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, aku siap menghadapi apapun. Setibanya di rumah besar itu, semua lampu luar tampak padam kecuali satu di teras depan. Gerbangnya terkunci, tapi aku tahu ada celah di samping, tempat dulu aku sering membuang sampah tanaman. Aku menyelinap masuk, menahan nafas dan berjalan pelan di bawah rintik hujan. Semua terasa begitu sunyi, udara malam itu lembab, dan aku bisa mencium aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati yang tumbuh di sisi pagar. Aku melangkah menuju taman belakang. Suasana begitu mencekam. Suara serangga malam terdengar sayup-sayup, dan setiap langkah terasa seperti menggema. Aku menyorotkan senter ke arah tanah, mencari sesuatu yang mencurigakan. Lalu mataku tertuju pada satu hal, sebuah batu besar berbentuk persegi panjang di sudut taman, yang tampak lebih baru dibanding sekelilingnya. Tanah di sekitarnya sedikit lebih tinggi, seolah pernah digali. Aku mendekat, berlutut, menyentuh permukaannya. Dingin, terlalu dingin untuk batu biasa. Air mataku menetes tanpa sadar. Ibu, bisikku pelan. Tapi tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari arah belakang. Aku berdiri cepat menyorotkan senter dan hampir menjerit. Di sana berdiri seseorang. Bayangan tubuh tinggi, mengenakan mantel gelap. Wajahnya samar karena cahaya, suaranya pelan tapi jelas. Kamu
benar-benar datang, Laras. Aku menelan ludah. Siapa kamu? Tanyaku waspada. Sosok itu melangkah sedikit demi sedikit. Akhirnya mendekat. Dan cahaya senter memperlihatkan wajahnya. Wajah itu ku kenal. Wajah yang dulu menatapku penuh iba di ruang tamu. Pak Arga. Pak Arga? Suaraku gemetar. Ia mengangguk pelan. Aku tahu yang kirim pesan itu. Aku sendiri. Aku tahu kamu anak Ratih. Aku mundur satu langkah, mataku membesar. Kenapa? Kenapa Bapak tahu? Ia menatapku dalam karena aku yang menemukan ibumu malam itu. Tubuhku lemas. Apa maksud Bapak? Tanyaku dengan suara nyaris tak keluar. Ia menarik nafas panjang, suaranya bergetar seperti orang yang sudah lama menanggung beban. Ibumu bukan pencuri, Laras. Dia disalahkan. Malam itu, dia datang padaku dengan wajah panik. Katanya dia tahu rahasia yang seharusnya tidak boleh dia tahu. Rahasia tentang Revan. Aku menatapnya kebingungan. Apa maksudnya rahasia tentang Revan? Ia diam lama, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Revan bukan anak kandung Nadia. Dunia seolah berhenti. Hujan, dingin, semua lenyap. Aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Apa? Tanyaku pelan. Kamu tidak salah dengar, lanjutnya. Revan bukan anak Nadia. Ibumu tahu itu, dan dia berusaha melindungi anak itu. Tapi Nadia tahu, dan dia marah besar. Malam itu mereka bertengkar. Aku pulang terlambat dan hanya menemukan ibumu sudah tak bernyawa. Nadia bilang itu kecelakaan, tapi aku tahu dari sorot matanya, itu bukan kecelakaan. Aku mundur selangkah, tubuhku bergetar hebat. Jadi selama ini, semua bohong. Ya, semua dibuat seolah ibumu kabur. Aku tidak berani bicara karena dia mengancam akan membawa Revan pergi kalau aku buka mulut. Aku menatap batu besar itu lalu kembali menatap wajahnya. Kenapa sekarang, Pak? Kenapa baru bilang sekarang? Arga menunduk. Karena aku tidak tahan lagi hidup dengan kebohongan. Setiap malam, aku melihat wajah ibumu dalam mimpi. Aku harus menebusnya meski terlambat. Air mata mengalir di pipiku. Aku ingin marah, tapi di hatiku terlalu hancur untuk berkata apapun. Di mana kuburnya, Pak? Tanyaku lirih. Ia menatap batu besar di belakangku. Di situ. Aku sendiri yang menanam batu itu agar tidak ada yang menggali lagi. Aku terisak, lututku lemas. Aku menyentuh tanah di depan batu itu berbisik. Maafkan aku terlambat, Ibu. Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, suara dari arah rumah membuat kami berdua menoleh. Suara langkah tergesa dan pintu dibanting keras. Dari kegelapan muncul sosok wanita bergaun tidur, rambutnya terurai, wajahnya basah oleh air hujan. Bu Nadia berdiri di sana, menatap kami berdua dengan mata merah menyala. Di tangannya sebuah pistol kecil berkilat terkena cahaya. Suasana seketika membeku. Bagus sekali, katanya dengan suara serak tapi tegas. Kalian berdua akhirnya bertemu. Sekarang aku tidak perlu pura-pura lagi. Aku terpaku. Arga menegakkan badan, mencoba menenangkan. Nadia, tolong, letakkan itu. Aku hanya ingin menjelaskan semuanya. Tapi Nadia tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti tangisan yang patah. Menjelaskan? Setelah semua yang kalian lakukan di belakangku? Ia menatapku tajam. Dan kau, Laras, gadis kecil yang pura-pura polos, kau datang bukan untuk bekerja, tapi untuk mengorek masa lalu, kan? Kau pikir aku tidak tahu? Aku mundur, tubuhku gemetar. Saya cuma ingin tahu kebenaran tentang ibu saya. Suaraku nyaris tak terdengar. Kebenaran? Ia tersenyum miring. Kebenaran itu berbahaya, Laras. Kadang lebih baik tidak tahu. Ia mengangkat pistolnya perlahan, mengarah ke arah kami berdua. Arga bergerak cepat, mencoba berdiri di depanku. Tapi suara tembakan tiba-tiba memecah udara. Aku menjerit, hujan, kilat, dan teriakan bercampur jadi satu. Tubuh Arga jatuh di tanah, sementara Nadia berdiri mematung, wajahnya kosong, pistol masih di tangannya. Malam itu, di tengah hujan deras, aku menyadari satu hal. Rahasia yang selama ini ku cari, ternyata lebih gelap dari yang kubayangkan.
Dan apapun yang terjadi setelah malam itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku menyelinap ke rumah besar itu lewat pintu belakang. Hujan masih menetes pelan, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Rumah itu tampak sunyi, terlalu sunyi untuk seindah dan semegah itu. Hanya lampu taman yang menyala redup menyorot samar jalan batu setapak basah oleh air hujan. Langkahku pelan, setiap derap terasa berat karena jantungku berdentum keras. Aku menahan nafas mencoba tak menimbulkan suara sedikit pun. Ketika aku masuk ke ruang tengah, bayangan seseorang berdiri di sana. Aku terhenti, cahaya lampu gantung yang redup membuat wajahnya tampak separuh terang, separuh gelap. Tapi aku tahu betul siapa dia. Pak Arga. Ia berdiri tegak dengan wajah lelah dan mata yang seperti menanggung dosa bertahun-tahun. "Kamu nekat juga datang, Laras," katanya pelan. Suaranya rendah tapi tegas. "Kamu yang kirim pesan itu?" tanyaku, masih waspada. Ia mengangguk perlahan. "Iya, aku tahu siapa ibumu." Mataku membesar, tubuhku kaku, kata-katanya seperti petir di dada, menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Ibumu bukan pencuri, Laras. Dia disalahkan. Karena dia tahu rahasia yang seharusnya dia tidak boleh tahu." Aku berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Rahasia apa?" tanyaku pelan. Ia menatapku lama sekali sebelum akhirnya berkata, "Tentang Revan." Aku menahan nafas, mataku menatapnya tanpa berkedip. "Revan?" Ia mendekat satu langkah, suaranya nyaris berbisik. "Revan bukan anak kandung Nadia." Dunia seolah berhenti berputar. Aku mendengar detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Dan di luar sana hujan seperti membeku di udara. "Apa maksud Bapak?" tanyaku hampir tak bersuara. Arga menunduk sebentar lalu menatapku lagi. "Ibumu tahu kebenaran itu, Laras, dan Nadia takut semuanya terbongkar. Maka dia buat seolah-olah ibumu mencuri uang perusahaan lalu kabur. Tapi yang sebenarnya terjadi," suaranya bergetar, "ibumu disingkirkan." Aku terpaku, air mataku jatuh tanpa suara. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhku gemetar hebat. "Kenapa kamu diam aja, Pak?" tanyaku dengan suara pecah. Ia menatapku dengan mata merah, menahan tangis yang sama. "Karena aku takut Nadia ancam akan bawa Revan pergi kalau aku buka mulut." Hening, tak ada suara selain detak jam dinding dan hembusan angin yang masuk dari celah jendela. Ruangan besar itu tiba-tiba terasa sempit, seperti menyesakkan dada. Aku menatapnya tajam, separuh tak percaya, separuh berharap semua ini hanya mimpi. Tapi pandangannya begitu tulus dan penuh penyesalan membuat aku tahu ini kenyataan. Lalu tiba-tiba suara langkah tumit terdengar dari arah tangga. Klik, klik, klik. Setiap langkahnya seperti palu yang memukul jantungku. Aku menoleh perlahan, dan di ambang pintu berdiri sosok yang selama ini menjadi bayangan hitam dalam hidupku. Bu Nadia. Rambutnya terurai basah, wajahnya pucat, tapi senyumnya dingin. "Bagus sekali," katanya lirih namun tajam. "Kalian berdua sudah berkumpul. Sekarang aku tak perlu repot mencari kalian." Tangannya membawa pistol kecil. Ia melangkah perlahan mendekat. Matanya tajam, menatap kami berdua bergantian. "Aku sudah curiga sejak awal kamu bukan babysitter biasa, Laras. Ternyata aku benar." Aku mundur setapak, tubuhku kaku. "Bu, saya hanya ingin tahu tentang ibu saya," kataku dengan suara gemetar. Nadia tersenyum tipis. "Tentu saja, semua orang ingin tahu kebenaran. Tapi kadang kebenaran itu lebih buruk dari kebohongan." Ia menatap Arga, matanya berkilat marah. "Dan kau, Arga? Kau tega membohongi aku selama ini. Semua pengorbananku, semua yang aku lakukan untuk siapa? Untuk anak yang bahkan bukan darahku sendiri." Arga mencoba menenangkan, tangannya sedikit terangkat. "Nadia, tolong, letakkan itu. Tidak ada yang ingin menyakitimu." Tapi Nadia tertawa kecil, suaranya getir. "Tidak ada yang ingin menyakitiku. Kau sudah melakukannya, Arga. Sejak pertama kali kau berbohong." Ia melangkah makin dekat. "Aku mencintaimu dengan seluruh hidupku, tapi kau malah menyembunyikan kenyataan bahwa anak yang kupeluk setiap malam
bukan milikku. Arga menatapnya sedih. Aku ingin memberitahumu, tapi aku takut. Waktu itu Revan masih bayi, dan kamu baru saja kehilangan anak kita yang meninggal saat lahir. Aku tidak sanggup melihatmu hancur lagi. Nadia mengertakkan gigi, matanya berair tapi penuh amarah. Dan kau pikir menggantinya dengan anak orang lain bisa menyembuhkanku? Anak siapa Revan itu, ha? Arga terdiam. Menunduk, ia tak menjawab. Nadia berteriak lagi. Jawab Arga, anak siapa dia? Suasana menegang. Aku mendengar detak jantungku sendiri. Akhirnya Arga berkata pelan, Revan, anak Ratih. Suara itu seperti ledakan. Nadia terdiam, matanya perlahan melebar, bibirnya bergetar tanpa suara. Apa? Revan anak Ratih. Ulanglah Arga lirih. Ibumu dulu bekerja di rumah sakit kecil. Dia tahu bayi kita meninggal waktu lahir. Tapi di waktu yang sama, dia melihat bayi lain, bayimu dan anaknya tercampur karena kelalaian perawat. Saat dia tahu, dia datang padaku. Aku memohon agar dia membiarkanmu membesarkan bayi itu, karena kamu sudah rapuh. Tapi setelah beberapa tahun, dia tak tahan hidup dengan kebohongan itu. Dia ingin mengatakan kebenarannya padamu. Nadia menatapnya kosong seolah pikirannya tidak sanggup mencerna kata-kata itu. Jadi selama ini aku membesarkan anak Ratih. Suaranya pecah. Dan kalian berdua menipuku. Arga menunduk, air matanya jatuh. Maafkan aku, Nadia. Suasana berubah mencekam. Nadia menatap pistol di tangannya, kemudian ke arahku. Tatapannya begitu tajam, membuat tubuhku kaku, tak berani bergerak. Jadi kamu datang ke rumahku bukan untuk bekerja, tapi untuk merebut kembali apa yang aku miliki, katanya dingin. Aku menggeleng cepat. Tidak, Bu, saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada ibu saya, itu saja. Tapi Nadia tak percaya. Jangan bohong. Kamu ingin balas dendam, kan? Kamu ingin mengambil Revan dariku? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak mau apapun, Bu. Saya cuma ingin tahu di mana ibu saya dikubur. Kata-kata itu membuat wajah Nadia sedikit berubah, tapi hanya sesaat. Sebelum ia tersenyum miring. Kamu sudah tahu, kan? Jadi tidak ada alasan bagimu untuk hidup lebih lama. Ia mengengat pistolnya, perlahan membidik ke arahku. Aku menahan nafas, tak berani bergerak. Arga melangkah cepat berdiri di depanku. Nadia, jangan! Dor! Suara tembakan memecah udara. Tubuh Arga terhuyung dan jatuh ke lantai. Darah langsung mengalir di karpet. Merah menyebar cepat. Aku menjerit dan berlari mendekat. Pak Arga. Ia berusaha bicara tapi suaranya serak. Laras, lari. Aku mengguncang bahunya, tapi ia sudah lemah. Matanya menatapku penuh penyesalan. Katakan pada Revan, aku ayahnya, bukan musuhnya. Tangisku pecah. Nadia berdiri mematung seolah terkejut dengan perbuatannya sendiri. Tapi hanya sebentar. Ia kemudian menatapku lagi dengan tatapan kosong. Ini semua salahmu, katanya datar. Aku mundur, lalu berlari ke arah pintu belakang. Tapi sebelum aku sempat keluar, suara langkahnya terdengar. Berhenti, Laras, teriaknya. Aku tak berhenti. Aku berlari sekuat tenaga menembus hujan, menyeberangi taman, melewati batu besar tempat ibuku dikubur. Aku jatuh terpleset tapi bangkit lagi. Pistol meletus lagi di belakangku. Pelurunya menembus udara dekat bahuku. Aku terus berlari hingga keluar dari pagar dan menembus jalan sepi di luar. Aku berlari tanpa arah, hanya mengikuti dorongan untuk hidup. Hujan deras menampar wajahku. Darah di bajuku bercampur air. Aku berhenti di bawah pohon besar, menatap rumah megah itu dari kejauhan. Lampunya berkelap-kelip dan samar-samar aku mendengar suara tangisan dari dalam. Beberapa menit kemudian suara sirene polisi terdengar. Entah siapa yang memanggil, mungkin tetangga yang mendengar suara tembakan. Aku melihat dari jauh ketika mobil patroli berhenti di depan rumah itu. Beberapa petugas berlari masuk. Aku ingin mendekat, tapi aku tahu itu bukan waktunya. Aku tidak ingin ditangkap sebelum sempat mengatakan kebenaran. Maka aku mundur perlahan dan pergi, meninggalkan semua yang hancur di balik tembok tinggi rumah itu.
Keesokan paginya berita tersebar cepat. Pengusaha Arga Wicaksana ditemukan tewas tertembak di rumahnya sendiri. Polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan istrinya, Nadia Parameswari. Aku menatap layar televisi kecil di warung, tanganku gemetar. Foto mereka terpampang di layar dan di bawahnya ada tulisan kecil. Anak mereka, Revan, usia 4 tahun, belum diketahui keberadaannya. Air mataku kembali mengalir. Aku sadar satu-satunya orang yang harus kulindungi sekarang hanyalah Revan. Anak kecil yang tak tahu apa-apa, tapi menjadi pusat dari semua rahasia dan dosa masa lalu. Aku menghabiskan beberapa hari mencari tahu di mana Revan berada. Polisi bilang dia menghilang sejak malam kejadian. Tidak ada yang tahu kemana Nadia membawanya, tapi aku yakin dia masih hidup. Aku bisa merasakannya. Suatu sore ketika aku duduk di halte kosong sambil menatap langit mendung, ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal. Tapi kali ini pesannya hanya satu kalimat. Jika kamu masih ingin menemukan Revan, datanglah ke rumah sakit tempat ibumu dulu bekerja. Jam 7 malam. Tanganku bergetar membaca pesan itu. Aku menatap layar lama sekali, lalu tanpa berpikir panjang aku memutuskan datang. Malam itu, rumah sakit tua itu sunyi, hanya beberapa lampu dorong yang menyala redup. Aku berjalan pelan melewati dinding putih yang kusam. Bau obat-obatan menusuk hidung, bercampur aroma karbol yang membuatku sedikit pusing. Aku berhenti di depan ruang bersalin yang sudah tak digunakan. Di sanalah semuanya dimulai. Di ruangan tempat bayi-bayi tertukar, tempat ibuku memutuskan untuk berbohong demi kebaikan seseorang, aku membuka pintu perlahan. Di dalam, hanya ada satu lampu gantung kecil yang menyala, dan di sudut ruangan, ada sosok yang duduk memeluk anak kecil. Revan. Aku menahan nafas, anak itu menatapku, matanya bingung tapi hangat. Di belakangnya, berdiri Nadia. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, dan mata itu sudah kehilangan cahaya amarahnya. Kau datang juga, katanya pelan, suaranya serak. Aku tahu kau akan datang. Aku tidak menjawab, aku hanya menatap Revan, lalu kembali menatapnya. Bu, saya tidak mau bertengkar. Saya cuma mau membawa Revan ke tempat yang aman. Nadia tersenyum lemah. Tempat aman? Sudah tidak ada tempat aman, Laras. Semua sudah berakhir. Ia menatap anak kecil di pelukannya. Kau tahu, aku mencintainya, walaupun dia bukan darahku, tapi aku tetap mencintainya. Tapi setelah semua ini, aku tidak tahu bagaimana caranya hidup lagi. Aku melangkah mendekat. Bu, tolong lepaskan dia. Revan tidak bersalah. Nadia mengangguk pelan. Kau benar, dia tidak salah. Ia meletakkan pistol yang entah sejak kapan ia pegang di lantai. Ia mencium kening Revan dengan lembut. Tolong jaga dia, Laras. Jaga dia seperti ibumu dulu menjaganya. Air mataku jatuh deras. Aku mengulurkan tangan menerima Revan yang sudah menangis ketakutan. Tapi saat aku menatap Nadia lagi, ia tersenyum samar. Aku lelah, Laras. Mungkin inilah saatnya aku menebus semuanya. Aku menjerit, Bu, jangan, tapi terlambat. Ia menarik pelatuk pistol yang sudah diarahkan ke dirinya sendiri. Suara tembakan menggema di ruang kosong itu. Revan berteriak histeris, memelukku erat. Aku menutup matanya agar tidak melihat. Malam itu di rumah sakit tua, semua rahasia akhirnya terbuka. Tapi yang tertinggal hanyalah kepedihan. Aku memeluk Revan erat, berbisik di telinganya. Kamu tidak sendirian, nak. Ibumu mencintaimu. Begitu juga ibuku. Dan di antara tangis anak kecil itu, aku tahu hidupku baru saja berubah selamanya. Aku tidak lagi hanya menjadi anak yang mencari kebenaran, tapi juga menjadi ibu pengganti bagi anak yang lahir dari dua perempuan yang sama-sama hancur oleh cinta. Namun di luar sana, hujan kembali turun pelan, seperti pertanda kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena di dunia yang penuh rahasia ini, tidak ada kebenaran yang bisa terkubur selamanya. Semuanya terjadi begitu cepat, seperti mimpi buruk yang menolak berhenti. Begitu Bu Nadia menodongkan pistolnya, aku hanya bisa menatap. Tubuhku membeku, tangannya gemetar, tapi matanya menatap tajam penuh kebencian. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian sembunyikan dariku? Suaranya melengking, nyaris histeris.
Pak Arga mengangkat tangannya pelan mencoba menenangkan. Nadia, tolong, dengarkan dulu. Tidak ada yang ingin melawanmu. Aku cuma ingin semuanya jujur. Tapi Nadia justru tertawa. Tawa yang serak, terputus-putus, seperti seseorang yang kehilangan kewarasannya. Jujur? Setelah kau sembunyikan anak itu dari aku bertahun-tahun, setelah kau buat aku hidup dalam kebohongan, aku mencoba mundur perlahan, berharap bisa mencari celah kabur. Tapi langkahku terhenti ketika pistol itu beralih ke arahku. Matanya menatapku penuh kebencian. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau cari di rumah ini? Ha, Laras? Aku tahu kau anak dari Ratih. Aku tahu semuanya. Jantungku serasa berhenti. Jadi selama ini, ibu tahu. Ya, aku tahu. Ibuku yang memperkerjakan dia dulu. Dan aku yang mengakhirinya. Aku menatapnya tak percaya. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari peluru manapun. Kenapa? Kenapa ibu lakukan itu? Wajahnya menegang. Lalu air mata mulai menetes di pipinya. Karena aku takut. Dia tahu semuanya tentang Revan, tentang kebohongan hidupku. Pak Arga berusaha maju, menahan tangannya. Cukup, Nadia. Jangan libatkan Laras. Semua sudah cukup. Tapi suara tembakan mendadak menggema. Peluru itu tak menembusku, tapi menembus dada Arga. Tubuhnya terhuyung dan jatuh tepat di hadapanku. Aku menjerit. Darah hangat mengalir di tanganku ketika aku berusaha menahan tubuhnya. Pak Arga, bertahanlah. Ia tersenyum lemah. Jaga Revan, Laras. Suaranya perlahan hilang. Nafasnya berhenti. Bu Nadia berdiri terpaku. Tangan yang menggenggam pistol bergetar hebat. Tidak, aku tidak bermaksud. Suara sirene polisi terdengar dari jauh. Lampu-lampu tetangga mulai menyala. Aku masih memeluk tubuh Arga yang kini membeku, sedangkan Nadia berteriak histeris. Menangis sambil menatap pistol di tangannya. Dia lebih memilih kau, Laras. Gadis rendahan itu. Aku menoleh ke arah suara kecil dari tangga. Revan berdiri di sana, dengan piyama biru dan mata merah karena tangis. Ayah, suaranya lirih, gemetar. Aku segera berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Jangan takut, nak. Kak Laras di sini. Semua akan baik-baik saja. Tubuh kecil itu menggigil dan aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat di dadaku. Ketika polisi masuk, semuanya sudah terlambat. Nadia hanya diam, wajahnya kosong, tak lagi menjerit. Tangannya yang dulu gemetar, kini lunglai saat diborgol. Aku hanya bisa menatapnya antara iba dan marah. Hidupnya runtuh di depan mataku. Wanita yang dulu tampak sempurna ternyata menyimpan luka dan kebohongan yang terlalu dalam. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan hampa. Rumah besar itu kini kosong. Suara tawa Revan yang dulu memenuhi ruang tamu kini hanya tersisa gema sunyi. Aku mengurus semua proses pemakaman Pak Arga. Meski aku bukan siapa-siapa di mata hukum, tapi aku tahu aku harus menepati janji terakhirnya. Beberapa minggu setelahnya, seorang notaris datang menemui aku dan Revan di rumah penampungan sementara. Di tangannya, sebuah map coklat. Ini surat wasiat dari almarhum Arga Wicaksana. Tanganku bergetar saat membukanya. Tulisan tangan Arga tertulis rapi di lembaran itu. Aku, Arga Wicaksana, dengan ini menyatakan bahwa setelah kepergianku, anakku Revan akan diasuh oleh Laras Ayuning Tias. Ia satu-satunya orang yang tulus di rumah ini, dan aku percaya dia akan menjaga Revan seperti anaknya sendiri. Air mataku tak tertahan. Revan menatapku polos, menggenggam tanganku kuat. Kak Laras, berarti sekarang aku tinggal sama kakak. Aku mengangguk pelan, menahan tangis. Iya, nak. Kak Laras akan jaga kamu selalu. Beberapa bulan berlalu dan kabar hasil penyelidikan polisi akhirnya keluar. Fakta yang selama ini aku tunggu terkuak. Ibuku, Ratih, memang tidak pernah kabur. Ia meninggal di rumah itu malam setelah ia memergoki percakapan antara Nadia dan seseorang dari klinik bersalin tentang Revan.
tentang darah yang tidak cocok, tentang bayi yang bukan milik Nadia. Semua disembunyikan dan jasad ibuku ditemukan di taman belakang rumah, tertutup batu hias yang dijadikan dekorasi taman. Hari pemakaman ulang ibuku terasa begitu berat. Aku berdiri di depan nisan barunya dengan pakaian serba putih, ditemani Revan di sisiku. Anak itu memegang tanganku erat, seolah takut aku juga akan pergi. "Kak Laras, sekarang aku punya ibu lagi kan?" Tanyanya polos, suaranya lirih tapi penuh harap. Aku menatapnya dengan mataku yang berkaca-kaca. "Bukan ibu, Revan, tapi aku akan menjagamu seperti ibuku dulu menjagaku." Angin sore Bandung bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang ditaburkan di atas makam. Aku memejamkan mata, membiarkan kenangan-kenangan ibuku mengalir kembali. Senyum lembutnya, suaranya yang menenangkan, dan pelukannya yang hangat. Kini aku tahu, semua luka dan kehilangan ini bukan untuk menghukumku, tapi untuk menyembuhkanku. Malam harinya setelah Revan tidur, aku duduk di teras kecil kontrakan baru kami. Bulan bersinar redup, tapi cukup untuk membuat dunia tampak tenang. Aku menatap langit dan berbisik pelan. "Bu, aku sudah menemukan kebenarannya. Dan aku janji, aku akan menjaga Revan seperti engkau dulu menjaga aku. Aku tak akan biarkan anak itu tumbuh dalam kebohongan lagi." Di dalam rumah, Revan mengigau pelan memanggil nama ibunya yang dulu ia kira benar-benar melahirkannya. Aku masuk perlahan, menyelimuti tubuh kecilnya, lalu mengusap rambutnya dengan lembut. "Tidurlah nak, mulai besok hidup kita akan berbeda." Dalam diam, aku tersenyum pahit. Cinta yang datang ke rumah itu bukan untuk memiliki, tapi untuk menyembuhkan luka yang lama tertanam. Dan mungkin itulah takdirku, bukan menjadi penggoda seperti yang mereka tuduhkan, tapi menjadi penyembuh bagi jiwa-jiwa yang pernah hancur karena kebohongan cinta. Sebelum mataku tertutup malam itu, aku berbisik pelan untuk diriku sendiri. Kadang cinta tidak harus memiliki. Cukup menjadi alasan seseorang untuk kembali percaya pada kasih sayang yang tulus. Dan di balik semua luka, aku tahu, aku dan Revan sudah memulai bab baru. Bab yang lahir bukan dari kebohongan, tapi kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya pulang.